Mungkin untuk di pagi hari ini saya akan membawakan update terkait Resort First View untuk TWR ya, atau Sarana Menara Nusantara. Ya mungkin bisa lanjut. Hmm. Ya, mungkin dari sisi financials atau dari performa mereka di First View ini relatively inline dengan our estimate dan juga konsensus ya, di mana dari sisi top line atau revenue itu tumbuh 5,3% secara year on year mencapai 3,2 triliun. Sementara EBITDA juga naik ya, mencapai 2,7 triliun atau naik 5,3%. Dan dari sisi net income mereka atau net earnings mereka juga tumbuh ya, sama dengan pertumbuhan dari sisi revenue 5,3% mencapai 803 miliar rupiah. Nah, namun memang untuk dari sisi quarterly basis ada sedikit penurunan ya, karena dikarenakan faktor seasonality, di mana dari sisi first Q sendiri merupakan kuartal yang paling lemah ya dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya, di mana memang dari sisi kontrak tenan itu masih belum banyak untuk dari sisi tower service. Seperti itu. Ya, mungkin bisa lanjut. Ya, melihat dari sisi operasional mereka, di sini kita melihat dari total tower mereka juga tumbuh ya, mencapai 35.500 tower atau tumbuh 14% secara year on year dengan tenancy ratio di 1,63 kali. Memang dari sisi tren tenancy ratio ini ada sedikit penurunan ya, di mana di tahun lalu itu sekitar 1,7 kali. Ini dikarenakan adanya pengurangan dari sisi tenan, di mana ada konsolidasi antara XL dan juga Smartfren ya, di mana memang dari jumlah tenan yang overlapping, mereka coba relocate ke lokasi baru, mengakibatkan adanya penurunan dari sisi tenancy ratio. Dan memang untuk tren tenancy ratio yang menurun ini mengimbas untuk dari sisi tower company dari seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya TWR, tapi dari sisi Tebik dan juga MTEL juga merasakan hal yang sama. Nah, mungkin dari fiber asset di sini yang paling robust ya pertumbuhannya mencapai 118.900 kilometer atau tumbuh 20% ya secara year on year dengan utilization ratio itu di 1,84 kali. Dan untuk TWR sendiri merupakan pemegang fiber asset terbesar di Indonesia ya, selain dari Telkom Group. Dan memang dari home pass mereka juga masih tumbuh lumayan signifikan ya, mencapai 68% secara year on year, mencapai 1,8 juta home pass dengan home connect itu di 10,2% atau sekitar 180 ribu home connect. Jadi memang untuk dari sisi strategi mereka, ke depannya memang lebih fokus ke fiber service ya, di mana dari tower itu kan permintaannya sekarang sudah mulai menurun dan mereka coba diversify bisnis mereka ke fiber service, di mana mereka coba nge-grab dari sisi ISP dan juga dari sisi broadband service dari telco operators. Seperti itu. Oke, next. Ya, mungkin untuk kedepannya kita melihat ada sentimen positif ya, di mana ada dua aksi korporasi, di mana yang pertama dari sisi right issue, di mana mereka akan fundraise up to 15 billion shares ya, atau untuk dana himpunan itu mencapai maksimal 9 triliun rupiah. Nah, untuk aksi korporasi right issue ini mereka akan coba untuk menggarap dari sisi M&A atau funding corporate aksi lainnya seperti merger dan juga akuisisi untuk company lainnya dan juga membantu untuk menurunkan gearing rasio mereka mencapai 1,6 kali dan juga net debt to EBITDA mereka mencapai 4,1 kali. Jadi ini meningkatkan adanya ruang untuk melakukan adanya pinjaman maupun adanya apa namanya leasing kepada para bank ya. Jadi memang ini akan menurunkan dari sisi rasio utang mereka dan mereka akan coba untuk fundraise untuk aksi korporasi ke depannya. Oke, mungkin saya lanjut. Ya, mungkin untuk aksi korporasi yang kedua kita melihat dari sisi akuisisi dari data ya atau Romala Abadi di mana mereka baru finish the deal ya di bulan April lalu di mana mereka mengambil 40% ownership dengan value di 535 miliar rupiah dengan valuasi itu di 7,6 kali EV/EBITDA ya. Jadi kita melihat untuk valuasi di 7,6 kali EV/EBITDA ini masih cukup relatif murah ya dibandingkan dengan valuasi di para apa namanya para kompetitor dan ini akan meningkatkan dari sisi fiber asset mereka sebesar 11.000 kilometer dan meningkatkan EBITDA mereka di tahun 2025 ini hingga 3% ya. Jadi memang untuk dari sisi finansial mereka belum terlalu reflect cukup banyak, tapi memang dari sisi infrastruktur mereka akan paling banyak ya dari sisi fiber asset dan juga
yang paling ready lah untuk bisa meng-cater dari sisi tenant dan juga dari sisi broadband untuk operator. Ya mungkin itu, mungkin bisa lanjut. Ya, untuk valuasi dan juga rating kita masih maintain by rating ya dengan target TP di 900, implying multiple itu di 8,8 kali EBITDA tahun 2025. Jadi memang dari sisi valuasi dan dari sisi harga memang sekarang udah paling murah ya dibanding 5 tahun terakhir dengan valuation bar itu di dekat -2 standar deviasi 5 tahun terakhir ya. Jadi memang untuk pergerakan saham sepertinya masih menunggu harga dari penentuan exercise untuk di right issue ya. Jadi kita masih menunggu untuk detail lebih lanjut. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kembali ke Glenda, terima kasih.